silakan, kalau enggak ya tidak apa-apa. Gitu. Baik, konfirmasi tadi Mbak Dila. Panggilanmu Dila ya Mbak ya? Iya Pak. Baik Mbak Dila. Tadi apa Mbak? Y sama dengan X X kuadrat sin kuadrat X. Ini ya? Iya. Baik. Nah, itu enggak jelas Pak. Kalau enggak jelas itu bikin pemahamannya kurang baik Pak. Baik, saya perjelas. Y sama dengan X kuadrat sinus kuadrat X. Nanti variasinya dia bisa juga berbentuk Y sama dengan X kuadrat sinus pangkat 3 2X, itu bisa juga. Nah, di sini kita lihat ada perkalian ya di sini ya. Perkalian antara X kuadrat dengan sinus kuadrat, ini perkalian. Kalau dengan X ini enggak. Ya, ini seperti ini adalah argumennya, jadi harus selalu ada. Enggak ada sinus sendiri terus X sendiri, enggak ada ya. Di sini juga perkalian antara X kuadrat dengan sinus pangkat 3, ini 2X ya. Ya, X-nya dikalikan 2. Ini kalau dalam bahasa sudut ini apa, argumen atau apa namanya. Nah, ini perlakuannya, U-nya kita substitusi, X-nya kita substitusi U, dan sinus kuadratnya kita substitusi V. Kalau sudah, Y ini nanti berupa perkalian U dan V. Artinya nanti kalau Y itu sama dengan UV, maka ketika kita mau mencari turunan Y, itu pasti sama dengan turunan dari UV ini. Nah, turunan dari UV itu apa? Nah, ingat, ini yang sering keliru ya, turunan dari UV itu bukan turunan U dikalikan turunan V, bukan. Tapi apa? Tetapi turunan dari U dikalikan V ditambah U dikalikan turunan dari V. Apa U-nya? Kita tuliskan di sini. U-nya adalah X kuadrat. Jadi U aksennya turunan dari X kuadrat. Terus V-nya apa? V-nya adalah sinus kuadrat X ya. Sinus kuadrat X ini tidak lain adalah sinus X dikalikan dengan sinus X. Nah, ternyata untuk mencari V aksen, itu V-nya juga perkalian dari dua fungsi. Ya sudah, ngalah lagi. Ngalah apa? Ini disubstitusi lagi. Ini misalkan ini adalah P, ini adalah Q. Ya. Di sini kita punya P-nya adalah sinus X, kemudian P aksennya itu turunan dari sinus X, yaitu kosinus X. Demikian juga Q-nya. Q-nya itu adalah sinus X, kemudian Q aksennya itu adalah kosinus X. Nah, V aksen ya di sini V-nya itu ini menjadi ini perkalian antara P dan Q. Artinya nanti kalau kita mau mencari turunannya dari V, itu ya turunan dari P kalikan Q. Apa turunan P kalikan Q? Ya sama seperti ini modelnya. P aksen Q ditambah P Q aksen ya. Jadi di sini adalah P aksen Q ditambah P Q aksen. Terus disubstitusi saja. P aksennya apa? P aksennya cos X kalikan Q-nya adalah sin X ditambah dengan P-nya adalah sin X ditambah dengan Q aksennya adalah cos X. Nah, di sini ada cos X sin X, ini ada sin X cos X, kan sama ya. Ini kali ya. Jadi apa? 2 sinus X cosinus X ya. Ini sin X cos X dengan cos X sin X kan sama ya. Nah, ini kita sudah punya V aksen. Kalau sudah, disubstitusi ke sini. U aksennya apa? Ini 2X. V-nya apa? Ini tadi V-nya, sinus kuadrat X. Ditambah U-nya apa? U-nya X kuadrat. Tambah V aksen, V aksennya ini 2 sin X cos X. Sudah gitu. Tinggal dirapikan. Bisa nggak ya ini?
Oh ternyata nggak bisa, kenapa? Ini X kuadrat, ini enggak, ya udah kalau gitu. Terakhirnya bentuk seperti itu. Nah nanti kalau tiba waktunya untuk belajar aturan rantai, nanti cara mencari turunan sinus kuadrat, ya, turunan sinus kuadrat, itu kita tidak lakukan dengan cara seperti ini. Ya, dengan cara aturan perkalian. Tapi karena kita masih diskusi mengenai perkalian ini, maka kita gunakan aturan perkalian seperti ini. Ini kalau terkait dengan kesulitan yang dialami oleh Mbak Dila tadi, bagaimana kalau ketemu dengan perkalian dari bentuk kuadrat. Nah, saya kira yang ditanyakan tadi lebih banyak yang saya berikan kotak hijau. Bisa diterima yang seperti ini? Prinsipnya adalah hari ini kita itu tambah informasi apa? Turunan dari sinus X adalah cosinus X, dan turunan dari cosinus X adalah negatif sinus X. Aturan-aturan yang lain, perkalian, penjumlahan itu tidak berubah, dia sama gitu. Nah, kalau kita lihat cara menentukan turunan dengan teknik seperti ini ya. Ini kembali ke definisi bahwa yang namanya turunan itu masih sama gitu. Sama apa ya? Seperti ini, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya ya. Ya, perubahan di F dibagi dengan perubahan di X-nya. Asalkan apa? Perubahan di X-nya itu sangat-sangat kecil. Nah, apabila limitnya ini ada, maka limitnya itu diberi notasi khusus yaitu F aksen. Apakah di layar tampak turunan dari sinus X? Ya, Pak. Baik. Ya ini ya, yang seperti ini ya. Kita kembali ke definisi turunan. Apa definisi turunan dia? Yang bentuk khusus tadi. Ya, bentuk yang ini, turunan khusus ini. Perubahan ini adalah delta Y, ya, dibagi dengan delta X ini. Nah, delta Y-nya itu adalah Y sesudah, yaitu yang sinus X berubah sejauh delta X dikurangi dengan sebelumnya. Nah, teman-teman lihat aturan ini. Ya, sinus A plus B. Jadi yang dijumlahkan A dengan B itu adalah sudutnya, bukan sinusnya. Sehingga sifatnya itu teman-teman kemarin lihat seperti ini. Kalau sudah disubstitusi saja ke sini. Nah, teknik selanjutnya itu adalah mengelompokkan dulu antara yang sinus itu dengan yang memuat sinus. Dikelompokkan jadi satu. Kalau dikelompokkan dengan ini, nanti tidak bisa sifat distribusinya nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena di sini adalah sinus delta X, bukan sinus X. Ya, sehingga kita punya sekarang bentuk yang ini. Sinus X sama sinus X ini. Nah, nanti dengan mengeluarkan sinus X, teman-teman akan punya notasi cos sesuatu dikurangi 1, dibagi sesuatu, nah sesuatunya itu menuju 0. Nah, ini nilai limitnya adalah 0 ini. Kemudian yang sisi sebelah kanan, itu ada sinus delta X dibagi delta X ya, ada muat ini ya. Dengan delta X yang menuju 0. Nah, ini juga limit khusus, yang hasilnya adalah 1. Karena hasilnya adalah 1, maka di sini diperoleh turunannya itu adalah cosinus X. Ini dikalikan dengan 1, tapi ini sinus X-nya dikalikan 0. Ini adalah cara menentukan turunan secara definisi. Ini yang sifatnya awal sekali, ya, dari definisi. Nah, kalau sudah dengan cara definisi seperti ini sudah ngerti, nanti untuk kepentingan teknis, itu teman-teman
akan dibantu dengan yang namanya teori atau teorema. Ya, misalkan ini yang bisa kita tuliskan dengan mudah untuk mencari turunan dari trigonometri adalah bentuk sinus dan kosinus. Selanjutnya, bentuk tangen, sekan, dan seterusnya ini kawan-kawannya, ini bisa kita kembalikan ke bentuk seperti ini. Tangen itu adalah perbandingan antara sinus dengan kosinus. Kemudian kita punya ini, U per V ini, ya sudah diterapkan aturan mencari turunan pembagian ini. Dan seterusnya ya. Di sini ada yang seperti ini. Nah, ini adalah latihan. Kemudian sekarang kita nanti latihan ya. Ini kita coba. Baik, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan ke notasi Leibniz. Tidak. Baik. Kalau begitu, saya mau memperkenalkan lagi review yang namanya notasi Leibniz. Ya, notasi Leibniz itu apa? Notasi Leibniz itu muncul dari bentuk ini. Perbandingan antara delta Y per delta X. Ya. Nah, ini tolong diperhatikan, ini adalah delta Y dibagi delta X. Delta Y per delta X ini dibaca per. Tetapi, kalau kita mengambil apabila perubahan X-nya, delta X yang menuju 0, maka bentuk limit delta Y per delta X ini diberi notasi khusus. Notasinya apa? Notasinya itu adalah dy dx ini. Artinya apa? Artinya perubahan untuk delta X menuju 0, itu delta X-nya itu menjadi dx ini. Tetapi ini sekarang tidak dibaca sebagai per. Ini bukan dy per dx. Ini adalah dy dx, artinya perubahan y terhadap x. Ini artinya notasi sama dengan notasi turunan bentuk notasi F ini. Sama dengan bentuk notasi turunan dalam notasi Y, yaitu Y aksen. Jadi bukan dy per dx ya. Nah, nanti dy dx ini akan menjadi operator. Operator apa? Kalau yang diturunkan bukan y, Pak, yang diturunkan dengan f. Kalau yang diturunkan dengan f, nanti notasinya menjadi ini, df dx. Sehingga nanti akan muncul yang namanya operator turunan yang notasinya adalah seperti ini, ddx begitu. Ya, kalau yang diturunkan adalah y, ya diletakkan di sini y. Ini dituliskan sebagai dy dx. Nah, kalau yang diturunkan terhadap f, ya d dx, yang diturunkan terhadap yang diturunkan f terhadap x. Ya, ini bisa ditulis df dx, bukan df per dx. Tapi kalau ini memang dibaca per delta y per delta x. Ya, ini jangan keliru lagi. Teman-teman nanti jadi guru, terus kalau membaca ini per, nanti murid-muridnya nanti baca per semua. Sampai teman-teman sekarang ini susah banget dikasih tahu. Kalau membaca ini jangan per, nanti sampai mau lulus itu sudah masih dibaca per. Besok ngajar masih dibaca per. Nah, kemarin kuliah itu ada gunanya enggak? Masuk dari SMA terus di bawah enggak berubah. Ya, tapi ini kan mirip per, Pak. Jadi boleh dong. Ya, kalau sudah tahu yang benar, ya nanti melakukan yang benar. Gitu saja. Ya, ini jasanya. Ya, namanya adalah Leibniz, ya, dari mana? Swiss atau Jerman ini. Ini Leibniz, terus ini contoh penggunaannya, ya. Y sama dengan 2x tambah 1. Nah, di sini dy dx atau turunannya adalah 2, bukan dy per dx. Ini di sini aja. Ya, hanya notasi cara menulis saja. Kalau fungsinya dalam bentuk t, maka turunannya ya dy dt. Nah, ini untuk notasi Leibniz saya tidak panjang, sudah cukup di sini saja. Terus selanjutnya saya ingin kita rembukan bersama. Karena teman-teman teorinya sudah oke, maka saatnya latihan. Wayai, wayai. Ini saya harus 2 kali share ya, karena kalau yang pertama nanti bagi saya akan melihat ininya apa? Melihat slideshow-nya, tapi bagi teman-teman nggak bisa melihat ini ya.
turunan fungsi trigonometri. Ada pertanyaan sebelum saya berikan cukup latihan? Soalnya sama. Yang pertama, ada 16. Ada lagi. Saya ini sajalah, saya share di sini. Sebentar. Ini, oh ya, ini saya ini ternyata tidak saya tulis online, jadi ini saya bagikan saja di sini. Tolong di-download itu. Saya sudah letakkan di, kalau sudah, maka saatnya diskusi, saya bagi 3-3, dikerjakan semua. Saya berikan kesempatan berapa? Ini setengah 11, ya nanti jam 11-an lah, 30 menit. Ini mosok nggak selesai sih, meremehkan banget Bapak 30 menit ini. 20 lah Pak, ya boleh 20. Jadi kalau diskusi itu ngomong ya, ngomong rembukan, salah satu nulis. Kalau sudah selesai ngomong yang lain. Sul, cita-citamu apa Sul? Supaya besok besar. Diomongkan saja. Chris, itu dajian karo sik kaya apa ora? Diomongkan. Jadi jangan selalu terkait dengan kuliah ya, tapi kuliah ini nanti gunanya untuk melihat kemampuan teman-teman berdiskusi. Jadi harus diskusi. Seperti itu. Baik, ini ada 17, saya bagi 3-3 ya, 17 bagi 3 berapa? 15 bagi 3, 17 berarti 15 ya, bagi 5. Bagi 5, nanti Mbak Intan di mana nih? Di 2. Baik, ini saya move to Mbak Dila ke room 2. Baik, room 1, Mbak Emil, Mbak Mai, Mbak Sekar. Room 2, Mbak Dila, Mas Rado, Mbak Poni. Wah, ini pas ini, Mas Rado. Bisa bersyukur nanti ini. Terus room 3, Mas Samsul, Mbak Tamara, Mbak Sukma. Room 4, Mbak Intan, Mbak Evi, Mbak Eka. Room 5, Mbak Kristi, Mbak Lintang, Mbak Krisna. Baik, silakan bergabung. Nanti mengerjakan 16 itu. Dikerjakan yang screen untuk membahas nomor-nomor tertentu. Baik. Silakan, nanti saya dan Mbak Intan akan berkunjung. Ini yang merekam di pause dulu.